Oke bro, assalamualaikum semuanya. Ya, kita akan membahas tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Jadi nanti di trigono itu ada koordinat kartesius dan koordinat kutub. Jadi gini-gini nih. Kalau koordinat yang biasa kalian punya itu kan kartesius ya, gini nih, yang x sama y. Nah, ini sumbu y, terus ini sumbu x. Nah, gitu kan ya. Oke, ini sumbu x, ini sumbu y. Misalnya kalian punya titik di sini nih. Misalnya kalian punya titik ini nih, ya kalian punya titik di sini. Misalnya ini titik ini titik A. Titik A ini misalnya x, y, x, y. Jadi artinya apa ini kalau ditarik ke sini? Saya tarik ke sini. Sebentar. Tarik ke sini. Nah, berarti ini x ya. Nah, ini tuh x ya nggak? Ini x gitu ya. Saya kasih putus-putus nih. Berarti ke sini tuh x ya nggak? Terus kalau saya tarik garis juga, saya tarik garisnya ke sini. Oke, ke sini ya. Oke, sip. Saya bikin putus-putus. Sorry bro. Nah, kalau saya bikin putus-putus seperti ini, berarti titik yang di sini titik apa? Titik y. Nah, ini x ini y, ya. Terus seandainya saya tarik garis dari sini, ada ini ke sini. Nah, ini ke sini ya. Dari A ke pusat sini. Gitu ya. Bisa kasih nama R ini. Ini R, gitu ya. Berarti sebenarnya panjang dari sini ke sini itu panjangnya adalah x. Dari panjang ini ke sini itu panjangnya apa tadi? Y. Oke deh. Oke, kalau seperti ini namanya koordinat apa ini? Kartesius. Terus seandainya di sini kasih sudut, ini sudut. Ya, ini panjangnya R dan sudutnya apa ini? Sudutnya adalah alfa. Kadang-kadang alfa, kadang-kadang theta. Boleh aja sih, tidak harus alfa misalnya ya. Diganti theta gitu ya. Ya tidak masalah, ini theta. Kadang-kadang alfa, kadang-kadang theta. Oke. Kalau saya tulis, ini di sini panjangnya R dan sudutnya theta, berarti nanti kalau saya tulis koordinat kartesius ini bisa ditulis dalam bentuk koordinat kutub. Ini sama aja R, terus ini theta. Berarti artinya apa? Panjang dari sini ke sini R dan sudutnya theta. Ini disebut sebagai koordinat apa di sini? Ini sebagai koordinat kartesius. Nah, kalau yang seperti ini panjangnya R, sudutnya itu theta, ini disebutnya sebagai koordinat kutub. Gitu ya. Sip. Jadi artinya x, y itu boleh dirubah jadi R, theta. Lihat perhatikan. Nanti di sini x, tanda x positif dan x y positifnya itu sangat berpengaruh. Lihat perhatikan sini ya. Daerah ini kuadran 1 namanya. Seperti biasanya ini namanya kuadran 1. Ini daerah sini namanya apa? Kuadran 2. Di sini namanya kuadran berapa? Kuadran 3. Di sini daerah kuadran berapa? Kuadran 4. Ingat plus minusnya. Di sini x-nya positif ya. Nah, di sini x-nya positif. X-nya negatif ya. X-nya kan negatif sini. X-nya negatif. Y-nya positif ya, Y-nya positif semua. X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau daerah sini X-nya negatif, X-nya negatif, ini Y-nya juga negatif ya, di sini Y negatif. Kalau daerah sini X-nya negatif, X-nya negatif, X-nya positif ini mah ya, X-nya positif, Y-nya yang negatif. Ocre. Sip. Nanti bagaimana cara merubahnya? Yuk gini, cara merubah dari koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Ini dia. Merubah koordinat kartesius menjadi atau ke koordinat kutub. Lihat. Kalau kalian punya koordinat kartesiusnya x, y mau dirubah menjadi koordinat kutub, berarti nanti R, theta. Kayak gini nih, x, y ini R, theta. Bagaimana cara mencari R? R itu adalah akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat, gitu ya. Nah, sedangkan bagaimana mencari theta? Ternyata
tangen theta, tangannya itu sama aja apa? Y dibagi dengan X. Ini ingat-ingat nih ya. Penting ini bro. Nah nih ya, merubah koordinat dari Kartesius menjadi koordinat kutub. Ini dia ingat-ingat. Oke, contoh-contoh mas, contoh. Boleh, yuk sini yuk. Contoh bro. Nah, sini bro. Contoh. Lihat, kalau kalian punya nomor 1 misalnya, kalian punya misalnya 1, akar 3. Nah ini koordinat Kartesius. Bagaimanakah koordinat kutubnya? Artinya apa? Di sini kalau saya jawab, artinya ini nilai X nya 1, nilai Y nya berapa? 3. Nilai X nya itu 1, nilai Y nya sama dengan 3. Kalau kalian bikin yang pertama cari R nya. Kok 3 akar 3 ya. Nah R nya itu adalah apa? Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, gitu kan ya. Berarti artinya akar dari X kuadrat. Ini dikuadratin, 1 dikuadratin 1. Kalau ada akar dikuadratin, berarti akarnya hilang, tinggal 3. 1 tambah 3 berapa? 4. Akar 4 berapa? 2. Oh, jadi R-nya itu ketemu berapa? 2. Bagaimana cara mencari theta? Ah, tadi apa? Tangen dari theta itu adalah Y per X. Y-nya itu akar 3. X-nya 1. Akar 3 bagi 1 berapa? Betul, akar 3. Tangan tetanya akar 3. Tangan berapa yang hasilnya akar 3? Hayo. Lupa ya. Sini dia coba ya. Ini dia ya. Tangan yang hasilnya akar 3 nih. Ini mana? Tangan hasil. Ini dia. Ya kan ya. Tangan berapa coba ayo? Tangan 60. Jadi artinya di sini tetanya ini adalah berapa derajat? 60 derajat. Gitu ya. R-nya ada, tetanya ada. Koordinat Kartesius itu adalah R, theta. Jadi nanti koordinatnya adalah R. R-nya itu 2, theta, 60 derajat. Inilah yang disebut koordinat Kartesius. Ocre. Yuk. Oke, ini saya tutup dulu. Lanjut. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua gini. Soal yang nomor 2. Kalian punya min 1, akar 3. Ini koordinat Kartesius. Bagaimana koordinat kutubnya? Yuk kita jawab. Bedanya apa? Di sini negatif ya, di sini tadi positif. Berarti kalau saya tulis X-nya itu min 1, Y-nya itu akar 3. Oh, X-nya negatif, Y-nya positif. Cari yuk. X-nya negatif, Y-nya. Oh, di sini berarti di kuadran ke berapa? Kuadran kedua. Ini kan X-nya negatif, Y-nya positif. Ini kan X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti nanti ini daerahnya ada di kuadran kedua. Oke ya. Jadi ini nanti daerahnya ada di kuadran kedua. Oke. Kita cari R-nya dulu yuk. R itu adalah apa? Akar dari X kuadrat. Ya kan tadi? X kuadrat Y kuadrat. Min 1 dikuadratin 1. Akar 3 dikuadratin 3. Berarti akar 4 berapa? 2. Oh, berarti rasionya 2. Kita sekarang cari tangannya. Tangan theta sama dengan berapa coba ayo? Tangan theta yaitu Y per X, akar 3 dibagi min 1. Ya, Y bagi X. Akar 3 bagi min 1 berarti min akar 3. Oh, tangannya negatif. Ingat tadi di kuadran kedua. Tangan berapa sih yang akar 3? Kayak tadi nih. Tangan yang akar 3 tangan 60. Tapi ini ada di kuadran kedua. Ingat-ingat, ini ada di kuadran kedua. Berarti artinya sebenarnya tetanya itu setara dengan tangan 60. Tangan hasilnya akar 3 berapa tadi? 60. Setara dengan 60. Bukan 60, tapi setara dengan 60. Tapi dia ada di kuadran 2. Berarti artinya apa? Yang setara 60 tapi di kuadran 2. Ingat, kalau ini saya tulis kuadrannya tadi, ini 0 derajat ya. Ini tadi 90 derajat seperti itu. Terus di sini 180 derajat, di sini 270 derajat gitu kan ya. Ini 360 derajat. Berarti dia ada di kuadran 2. Yang setara dengan 60 gimana caranya? Ya tinggal dikurangi aja, 180 kurangi 60. Jadi berapa?
120. Oh, jadi nanti tetanya itu adalah 120 derajat ya. Jadi tetanya itu adalah 120 derajat. Jadi nanti koordinat kutubnya adalah R akar R, theta. Berarti R-nya berapa tadi? 2, tetanya 120 derajat. Oke deh. Nah, ini dia ya. Oke, sekarang kita balik. Tadi merubah koordinat kartesius ke kutub ya, dari kartesius ke kutub. Sekarang dibalik dari kutub ke kartesius. Saya geser dulu nih. Oke, yuk. Merubah dari apa tadi? Kutub ke kartesius. Jadi gini. Kalau kutub kalian kan punya gini. R, theta. Kalau kartesius X, Y ya enggak? X, Y. Caranya X-nya itu nanti adalah X-nya itu adalah R. Nih R ini dikali dengan cos. Cos apa? Cos theta. Itu X-nya. Kalau Y-nya itu sama dengan R dikali apa? Kali sin theta. Itu dia. Ya, contoh Mas, contoh. Oke. Tapi ingat-ingat ini dulu ya. Ini ingat-ingat nih biar nggak lupa. Dikasih kotak. Ya, contoh Mas. Boleh sini contoh. Contoh. Kalau kalian punya gini, misalnya satu, kalian punya 8,60 derajat. Bagaimana kartesiusnya, gitu kan ya? Lihat, perhatikan. Kalau saya jawab di sini, jawab. Jawab. Yuk, berarti di situ R-nya itu adalah berapa tuh? 8. Tetanya itu adalah 60 derajat. Dicari X. Berarti X-nya itu adalah R kali cos theta. Berarti R-nya itu 8 kali cos 60 derajat. Berarti ini sama aja, nanti kalau kita hitung 8 cos 60 berapa? Setengah. Ya enggak setengah? Coba ini dia. Mana tadi ya? Sebentar, Bro. Ini dia ya. Cos 60, mana cos 60? Setengah. Gitu ya. Sip. Oke, jadi itulah ya. Terus kalau saya tulis berarti ini 8 kali setengah. 8 kali setengah berapa? 4. Jadi nilai X-nya sama dengan 4. Oke, ini X-nya. Y-nya gimana? Y-nya adalah Y itu apa tadi? Y itu R kali sin theta. Berarti R-nya itu 8 sin theta. Sin berapa tetanya? 60. Berarti sama aja 8 sin 60. Sin 60 berapa sini? Setengah akar 3. Berarti ini setengah akar 3. 8 kali setengah berapa? 4 kali akar 3. Berarti 4 akar 3. Ini Y, sorry ya. Ini Y. Y sama dengan 4 akar 3. Sip. X-nya ada, Y-nya aja. Jadi nanti koordinat kartesiusnya adalah X, Y, yaitu 4,4 akar 3. Gitu. Ocre. Itu ya. Sip, itu cara merubah dari apa? Kutub ke kartesius. Ingat-ingat ini caranya kalau dari kutub ke kartesius ya, cari X-nya, cari Y-nya. Dan jangan dilupain tadi bagaimana merubahnya dari kartesius. Dari kartesius ke kutub ya. Oke. Yang belum ngerti diulang-ulang lagi ya. Oke, yang sudah ngerti boleh lanjut ya. Oke, nanti mungkin biar lebih mudah, biar lebih paham, kalian banyak-banyak latihan ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya, karena nggak boleh nanya, nggak bisa dijawab ya. Oke, sini ya. Oke, sampai sini dulu. Dadah, see you. Assalamualaikum.